Jadi susah dan senang itu tidak bersifat abadi, atau susah dan senang itu sifatnya temporer. Halo teman-teman, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, ini adalah masalah yang setiap orang selalu mengidam-idamkannya dan terus berusaha untuk mengejarnya. Sekaligus ini adalah masalah yang setiap orang terus berusaha untuk menjauhinya. Coba tebak apa itu? Itu ada dalam diri kita semuanya. Apa? Yaitu kebahagiaan, ataupun kesenangan dan kesusahan. Setiap orang pasti terus berusaha untuk mencari kesenangan, mencari kebahagiaan. Sekaligus setiap orang itu terus berusaha dan terus menjauhi yang namanya kesusahan. Betul enggak? Pertanyaannya adalah, apa yang membuat seseorang itu bahagia? Atau apa yang membuat seseorang itu susah? Coba, pernah berpikir tak? Kesenangan dan kebahagiaan itu tergantung pada sebuah keinginan. Jadi, seseorang yang keinginannya tercapai, maka dia akan bahagia. Seseorang yang keinginannya tidak tercapai, maka otomatis dia akan mengalami kesusahan. Artinya, di tengah-tengah kebahagiaan dan di tengah-tengah kesusahan itu adalah keinginan. Jadi susah dan senang itu tidak bersifat abadi, atau susah dan senang itu sifatnya temporer. Jadi manusia itu pada dasarnya itu mudah senang sekaligus mudah susah. Itu tabiat daripada manusia. Dan memang gitu. Contohnya gini, katakanlah kita semuanya itu menginginkan punya mobil, dan terkabul ternyata kita punya mobil. Apa yang terjadi? Oke, senang ya? Senang. Kemudian setelah punya mobil, kita berencana jalan-jalan bersama keluarga. Nah, ternyata betul, kita jalan-jalan bersama keluarga menuju kota A, katakanlah gitu. Ternyata baru berjalan 2 kilometer, bannya bocor. Tiba-tiba banyak bocor. Apa yang terjadi? Tiba-tiba susah. Betul enggak? Nah, setelah banyak bocor, kemudian dipaksa jalan. Ternyata 500 meter dari awal mula ban bocor, menemukan bengkel tempel ban. Kira-kira gimana? Senang kan? Senang, tiba-tiba senang. Oke, senang. Kemudian dilanjut jalan lagi. Lanjut perjalanan, tiba-tiba lagi di tengah jalan, hujan turun deras, sehingga mengakibatkan jalannya retak atau bahkan terputus, sehingga tidak bisa dilewati. Apa yang terjadi? Susah lagi. Nah, itu yang namanya manusia itu sifat dasarnya seperti itu, yang mudah senang sekaligus mudah susah. Makanya susah dan senang itu tidak bersifat abadi. Yang abadi justru adalah dua-duanya. Paham enggak maksudnya kira-kira? Jadi susah dan senang itu sifatnya temporer. Sedikit senang, sedikit susah. Yang abadi justru dua-duanya itu, ya senang dan susah itu sifatnya abadi. Nah, makanya kita belajar untuk bagaimana kita menaklukkan rasa susah dan senang itu. Dan semua orang di muka bumi ini rasa senangnya itu sama. Jadi jangan pernah khawatir bahwa rasa senang kita itu beda dengan rasa senang orang. Enggak, itu sama semuanya. Rasa senang saya, rasa senang Anda, rasa senangnya seorang presiden, rasa seorang petani, rasa orangnya seorang pemulung, rasa senangnya seorang pejabat negara, seorang konglomerat. Itu rasa senangnya persis sama, tidak ada yang beda. Tidak percaya? Serius ini. Nah, yang membedakan adalah
cara dan alatnya untuk senang. Orang yang kelaparan itu cukup ada sebungkus nasi saja sudah merasa sangat senang sekali. Orang yang butuh uang untuk membayar anaknya, katakanlah besok minggu depan anaknya harus membayar sekolah 1 juta, sementara hari ini belum punya uang, tiba-tiba malam harinya dia dapat uang 1 juta. Apa yang terjadi? Senang. Orang yang kebutuhan hidupnya itu cukup dengan 100.000, dia akan sangat senang sekali dengan uang 100.000 itu. Tapi itu tidak berlaku bagi orang yang kaya raya. Artinya, teman-teman, rasa senangnya itu sama semuanya. Yang membedakan cara dan alatnya. Makanya, bagaimana kita menemukan cara dan alat senang untuk diri kita sendiri. Jadi idealnya kita kan tidak perlu membandingkan rasa senang kita dengan rasa senang orang lain. Justru malah itu akan membenturkan diri kita pada keterjebakan. Kita akan kehilangan rasa senang dan rasa susah. Kalau kita mengukur diri kita tidak tepat, kita mengukur diri kita dengan ukuran standar orang lain. Karena apa? Karena memang beda. Kesenangan saya dengan cara ini, alatnya ini. Kalian dengan cara itu, alatnya itu. Mereka dengan cara itu berbeda. Makanya kita perlu terus belajar untuk mempelajari diri kita, mengawasi diri kita, sehingga kita tidak kehilangan rasa senang itu sendiri.